Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Hadid, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid yang kami banggakan, hadirin hadirat jamaah sholat tarawih malam hari ini yang mudah-mudahan kita semua diberi kelimpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tentunya puji syukur marilah selalu kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan karunia kepada kita. Sholawat dan salam semoga disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Rasul, saya mengajak hadirin Bapak Ibu sekalian sama-sama baca sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bagi muslimin muslimah takkan putus tiga amalan. Banyak sedekah jariyah, ilmu pun kau manfaatkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Didik anak saleh salihah agar kita didoakan. Itulah tiga amalan kekal hingga akhir zaman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi syair-syair yang saya buat dalam sholawat tadi sebagai selingan sholawat tadi, itulah judul ceramah kita malam hari ini, yakni ada tiga amalan yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar juga. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, yang menyatakan bahwa idza mata ibnu Adam. Ada juga sebagian riwayat yang menyebut idza matal insan, ketika manusia mati, ketika ibnu Adam, anak cucu Adam, yakni manusia, yakni kita ini mati, maka inqata'a amaluhu, akan terputuslah amal-amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga hal yang tidak terputus, meskipun kita nanti sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah dikubur di tanah, tetapi kita masih bisa memetik pahala dari amal yang kita lakukan, diantaranya dari tiga amal-amal ini. Apa saja? Sodakotin jariyatin, kata Nabi. Yang pertama adalah sodakoh jariyah. Yang kedua, wal ilmu yumtafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Bapak Ibu, yang pertama, yakni sodakotin jariyah, kami mengajak silakan Bapak Ibu, kalau punya kelebihan rezeki, jangan segan-segan untuk mengeluarkan sodakoh. Dan sodakoh jariyah itu biasanya umumnya disumbangkan ke
gedung-gedung yang digunakan untuk ibadah seperti masjid, pesantren, terus apa yang istilahnya itu yang kita sedekoi itu dia mengalirkan amal seperti masjid. Ini kan dia dipakai untuk sholat, untuk ibadah oleh banyak orang. Pesantren, uang kita juga dimakan anak-anak santri. Siapa tahu anak santrinya juga menjadi seorang yang baik, yang jujur, yang hafal Quran dan lain sebagainya. Dan itu ada uang kita yang dimakan oleh mereka, maka itu juga menjadi sedekah jariyah. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu. Ini terjadi di daerah Madura. Ini hebatnya, kehebatan sedekah jariyah pernah terbukti oleh salah seorang yang bernama Pak Bukhari. Dia asalnya tukang becak, tapi sekarang dia jadi miliarder, orang yang kaya raya. Awalnya jadi tukang becak, istrinya itu tukang penjual sosis. Pada satu hari tertentu, beliau mengantarkan seorang kakek-kakek orang tua naik becanya sambil bercerita, dan begitu turun si kakek-kakek ini, dia memberi wasiat, memberi ilmu. Kalau kamu mau sukses, coba kamu sholat subuh tiap hari berjamaah di masjid, dan setiap hari kamu sodakohkan sebagian rizkimu. Terserah berapa saja. Namanya tukang beca, yang dia sodakohkan sekitar 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, paling tinggi lah 5.000 rupiah. Dan itu dia lakukan, tapi dia tidak putus-putus dia lakukan. Dia amalkan sholat subuh berjamaah di masjid, dan setiap hari dia masukkan uang di celengan masjid, ya tempat sholat itu. Bapak Ibu, luar biasa ini. Dalam waktu yang tidak cukup lama, kalau habis motel beca, dia bantu istrinya jual sosis. Kemudian ada saja tiba-tiba dia terilhami menjual sosisnya itu serius-serius. Kemudian dia berusaha membantu istrinya bisnis yang lebih serius lagi, dan akhirnya sekarang Masya Allah luar biasa, punya banyak gerai food frozen. Ya, toko-toko yang menjual food frozen di beberapa tempat, awalnya di kampungnya, kemudian di daerah Pamekasan, kemudian di daerah Sumeneb. Dan ia menjadi orang yang kaya raya. Tetapi beliau karena berangkat dari ibadah, berangkat dari amal jariyah yang ia yakini, sampai sekarang dia tetap bertahan solehnya, bertahan memberikan amal jariyahnya setiap hari. Ini siapa tahu di antara kita, insya Allah ya, yang penting kita yakin, kita sungguh-sungguh, dan kita percaya Allah itu maha hebat, maha luar biasa, kun fayakun. Banyak kisah-kisah inspiratif seperti ini. Ya, saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah, tidak sengaja. Sebenarnya tidak niat beli tanah karena tidak mampu ya. Tetapi karena punya niat, kalau tanah ini dibeli orang lain, saya takut lorongnya itu, karena tanah ini masuk ke lorong, takut lorongnya ditutup. Akhirnya bismillah, saya sama jamaah sholat subuh, tolong bantu saya doakan supaya saya bisa beli tanah itu. Saya nazar, kalau tanah ini terbeli, tanah yang 1 meter kali 35 itu, yang jadi lorong itu, akan saya lepaskan. Dan itu Alhamdulillah. Padahal awalnya itu tidak mungkin saya beli tanah harga 300 juta lebih ya. Tetapi kemudian ada saja rezeki, dan terbeli, langsung saya lepas, langsung sekarang diaspal. Dan dalam waktu singkat, tanah itu ada yang nawar dibangunkan ruko. Saya PNS biasa Pak, kalau mau punya ruko itu harus punya uang besar. Tapi itu saya hitung-hitung, ruko saya hanya 150 jutaan saja. Karena apa? Karena Alhamdulillah nazar ini. Banyak Pak, luar biasa. Teman-teman saya juga punya banyak cerita-cerita tentang sedekah ini. Silakan Bapak Ibu, jangan bosan-bosan, semampu kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini adalah apa yang kita miliki, kita manfaatkan baik untuk diri kita, untuk keluarga, maupun untuk orang lain.
Saya pernah dikritik ya, mohon maaf, ini Bapak Ibu, saya ceramah ini saya rekam. Dan biasa saya expose ke media sosial. Ada yang kritik. Ya, maklumlah namanya juga banyak manusia, ada yang punya pikiran itu tidak semuanya positif, ada yang negatif. Kalau yang seperti ini kadang-kadang kalau orang berpikir negatif, pikirannya mau dipuji, mau terkenal, mau tenar dan lain sebagainya. Ah, tidak. Karena apa? Kenapa saya lakukan ini? Sebenarnya hobi saya itu menulis. Alhamdulillah sudah 5 buku saya tulis. Tetapi buku sekarang tidak terlalu laku, Pak. Karena gara-gara media sosial. Buku tidak terlalu laku. Ya, sehingga saya harus beralih. Dan ini insya Allah saya punya keyakinan yang penting kita niat lillahi ta'ala karena Allah, ini juga bisa menjadi amal jariah yang mengalir. Bayangkan yang awalnya ceramah khutbah di masjid yang satu, tetapi kita ekspos, kemudian misalnya di luar Jawa atau di luar negeri, bahkan misalnya ada yang dengar, kemudian dia terenyuh misalnya, dia tertarik, kemudian dia dapat hidayah, berarti ini kan kita punya ceramah jadi amal jariah. Makanya adik-adik, nggak usah pikirkan kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berpikir negatif, yang seakan-akan membunuh karir kita, membunuh karya kita, atau keinginan-keinginan kita untuk maju. Ya, bismillah saja, yang penting innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niat, dan niat yang tahu hanya Allah. Ya, silakan, pokoknya jalan terus. Dan yang terakhir, pahala yang terus mengalir adalah mari kita didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Kita ajari, kita teladani anak-anak kita ikut sholat, ikut berjamaah, dan terus kita pertahankan, kita ajarkan mengaji, dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan berdoa. Insya Allah kalau mereka sudah dididik sejak kecil, sejak awal, dan kita juga memberi contoh dengan sebaik-baiknya, mereka pasti akan ingat jasa-jasa kita, dan ketika kita meninggal, insya Allah mereka akan mendoakan kita. Inilah 3 amalan yang mudah-mudahan Bapak Ibu, meskipun kita dengar, sering kita dengar, tetapi mungkin saja kadang-kadang kita tidak terlalu peduli. Mari kita mulai mempedulikan 3 amal ini, karena insya Allah ini sangat menolong kita, meskipun kita nantinya wafat dan sudah dikubur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.